Kericuan warga pengantri BBM terjadi di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka beramai-ramai mendatangi hingga memaki petugas SPBU karena tiba-tiba pengisian BBM dihentikan dengan alasan stok BBM telah habis. Padahal sebagian warga sudah mengantri belasan jam di SPBU menunggu pasokan BBM tiba dari depo Pertamina. Beruntung keributan dapat dikendalikan petugas polisi dan TNI yang mengamankan proses pengisian BBM. Krisis BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara hingga kini belum teratasi pasca bencana tanah longsor dan banjir. Pasokan memang telah tersedia, namun kuotanya dibatasi hingga tak mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Setibanya di lokasi pengungsian yang berada di Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Langkat, Sumatera Utara, Presiden Prabowo langsung meninjau area dapur umum yang menjadi pusat penyediaan makanan. Prabowo ingin memastikan proses pengolahan dan distribusi makanan berjalan lancar serta mencukupi kebutuhan seluruh pengungsi. Dari dapur umum, Prabowo yang didampingi sejumlah menteri kemudian menuju area posko pengungsian. Ratusan warga sempat berebut untuk bersalaman. Di posko pengungsian tercatat sebanyak 299 kepala keluarga atau 1.015 jiwa yang mengungsi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo berinteraksi dengan menyapa satu persatu warga. Prabowo juga menyapa sejumlah anak-anak untuk menanyakan kondisi mereka di pengungsian. Presiden Prabowo juga meninjau posko kesehatan. Prabowo sempat berinteraksi dengan seorang ibu yang tengah menjaga anaknya yang tengah sakit. Kepada pengungsi, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir dan bekerja secara terpadu serta akan memprioritaskan keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat. Perbaikan tanggul segera kita lakukan, ya. Panglima TNI akan kerahkan, TU akan kerahkan, Angkatan Darat, kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita. Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik kondisinya. Ya. Seperti diketahui, kedatangan Presiden Prabowo ke Kabupaten Langkat ini merupakan kunjungan kedua usai dirinya kembali dari lawatan ke luar negeri. Sehari sebelumnya atau kemarin, Presiden Prabowo mengunjungi korban bencana di sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah kondisi terkini di Gor Pandan, Tapanuli Tengah, di mana ratusan pengungsi yang terdampak banjir bandang dan longsor hidup dengan fasilitas terbatas. Para pengungsi mengeluhkan soal ketersediaan air bersih yang sangat minim. Kondisi ini diduga menjadi pemicu meningkatnya keluhan kesehatan pengungsi, seperti demam, diare, dan gatal-gatal yang mulai dialami sejumlah warga. Perubahannya yang sakitnya kantong batuk, demam, pilek, jadi itulah penyakit-penyakit ringan. Iya, kondisi air bersih tidak ada. Tidak mencukupi, ada, cuman nggak mencukupi. Sementara petugas kesehatan mencatat sejak Rabu lalu sudah ada 65 orang yang sakit. Terjangkit pada masyarakat itu demam, batuk, pilek, gatal-gatal, diare. Para pengungsi pun mengaku masih membutuhkan selimut karena sebagian masih tidur di atas terpal sehingga jika hujan mereka merasa kedinginan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Musibah banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya di Kecamatan Ketambe,
mengakibatkan kondisi di daerah itu serba darurat sehingga menuntut kebutuhan dasar masyarakat segera dipenuhi. Menanggapi situasi ini, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Aceh atau BPBPK Aceh telah mendistribusikan air bersih dan memperkuat dukungan sanitasi di berbagai titik lokasi pengungsian. Beberapa tandon air sudah terpasang di beberapa desa dan sejumlah toilet darurat juga telah dipasang di lokasi-lokasi yang membutuhkan. Kami dari BPBK Aceh sudah mendeploy 25 unit hidran umum, 10 unit toilet knockdown, dan juga 6 unit toilet portable berserta biofilternya. Harapannya, keberadaan toilet darurat dapat menekan penyebaran penyakit dan kesehatan masyarakat tetap terjaga selama masa tanggap darurat ini. Seekor anak gajah Sumatera betina terjerat tali nilon di area hutan tanaman industri Kanting Teso Tenggara, Kabupaten Pelalawan Riau. Petugas BKSDA yang mendapat informasi langsung menurunkan tim Rescue Wildlife Unit yang terdiri dari dokter hewan dan pawang gajah. Tim yang menelusuri kawasan Teso Tenggara akhirnya menemukan anak gajah betina di tengah hutan dengan kondisi kaki sebelah kanan terluka akibat jeratan tali. Udah nok. Kaki gue apa? Biar dipilok dulu. Diperkirakan anak gajah terjerat tali dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut diketahui dari luka yang telah membusuk. Luka yang pink. Tim WRU Balai Besar Kasida Riau melakukan tindakan medis, melakukan pembiusan, dan melakukan pemeriksaan, dan benar adanya kaki sebelah kanan dalam kondisi luka, ya kan, dan di luka itu ada tali nilon yang diduga kena jerat. Dan ini diperkirakan cukup lama kena jerat karena lukanya sudah mulai membusuk. Setelah diobati secara perlahan, anak gajah lalu dibimbing berjalan menuju hutan Tesonilo hingga kembali bergabung dengan kelompoknya. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan dari masyarakat Indonesia kepada warga korban bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bantuan berupa sembako, pakaian, dan selimut diserahkan langsung kepada warga yang terdampak dan mengungsi di posko pengungsian di Dusun Lobu Pining, Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Bantuan sembako dan kebutuhan sehari-hari seberat 4 ton yang disalurkan MNC Peduli ini berasal dari bantuan masyarakat Indonesia. Ini kami tinggal di sini, Pak. Ini mata pencarian saya. Jadi saya tidak bisa lagi untuk berjualan. Udah hampir berapa minggu. Mudah-mudahan ada bantuan untuk perbaikan biar ekonomi kami bisa pulih lagi. Dengan adanya MNC Peduli datang, kami sangat bersyukur. Terima kasih kepada MNC Peduli memberikan peduli sangat sama kami. Terima kasih kepada MNC, semoga sukses selalu dia terus untuk melaksanakan tugas di mana aja pun berada. MNC Group melalui MNC Peduli berkomitmen akan terus hadir bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang terkena bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan.